Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi kita dengan pelajaran fisika pada siklus 4 ini dengan materi impuls dan momentum. Impuls dan momentum ini adalah materi yang keempat ya, yang harus kita pelajari dulu sebelumnya mengenai fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita melempar bola ke dinding, kecepatan pantulan bola setelah membentur dinding cenderung lebih kecil. Kemudian bola dijatuhkan ke lantai, tinggi pantulannya cenderung lebih rendah dari posisi bola ketika dijatuhkan. Pendekatan masalah tumbukan ini menggunakan konsep impuls dan momentum. Prinsipnya, massa benda yang bekerja selama tumbukan adalah kekal atau tidak berubah. Yang berubah adalah kecepatannya. Ketika benda saling bertumbukan, keduanya menyerahkan energi masing-masing. Sebagian energi berubah bentuk menjadi energi lain karena pengaruh sifat bahan. Oke, sekarang kita bahas mengenai impuls. Impuls yang disimbolkan dengan huruf I itu merupakan F dikali delta T, atau besarnya gaya dikali selang waktu, itu disebut dengan impuls. Ya, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton. Delta T adalah selang waktu, satuannya sekon, dan I adalah impuls, satuannya Newton kali sekon. Sedangkan momentum yang simbolnya P itu merupakan M dikali V. Jadi besarnya massa kali kecepatan disebut dengan momentum. Ya, misalnya sebuah mobil yang bermassa 800 kg bergerak dengan kecepatan 200 meter per sekon, maka mobil ini dikatakan memiliki momentum, di mana M merupakan massa benda, satuannya kilogram, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan P momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai hubungan impuls dengan momentum. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada satu benda yang bermassa M, kemudian dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Ya, berarti benda ini memiliki momentum. Pada saat diberi gaya dorong, ya, selang waktu tertentu benda ini berpindah dengan kecepatan V2. Nah, maka dikatakan impuls pada benda ini sama dengan perubahan momentum, atau I sama dengan delta P, atau F kali delta T sama dengan M V2 dikurang V1. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 0,45 kg melaju dengan kecepatan 6 meter per sekon, kemudian diberi gaya luar sebesar 8 Newton, sehingga benda mengalami tambahan kecepatan menjadi 8 meter per sekon. Tentukan impuls dan lama waktu gaya bekerja. Seperti biasa, kita tulis diketahuinya, massa pada benda ini adalah 0,45, M 0,45, kecepatannya adalah V1 6 meter per sekon, V2 nya 8 meter per sekon, dan gayanya 8 Newton. Kemudian yang ditanyakan dari soal ini adalah tentukan impuls, berarti I, dan lama waktu gaya bekerja, berarti delta T. Nah, kemudian kita jawab, yang A kita jawab dengan rumus I sama dengan MV2 dikurangin V1. Masukin M nya 0,45, kemudian dikali V2 nya 8 dikurangin 6, berarti 0,9 Newton sekon. Kemudian yang bagian B, karena I sama dengan F kali delta T, maka delta T bisa kita cari dengan rumus I per F, atau 0,9 dibagi 8. Ya, hasilnya adalah 0,1125 sekon. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan tumbukan. Ya, tumbukan, kita lihat diagram pada di bawah ini. Ada dua benda bermassa M1 dan M2 bergerak saling berlawanan, ya, di mana kecepatan pada M1 itu adalah V1, kemudian M2 adalah V2. Nah, sebelum tumbukan, ya, keadaannya seperti ini. Kemudian pada saat dia terjadi tumbukan, ya, dua benda ini saling berdempetan. Kemudian setelah tumbukan, dia terpental masing-masing, satu ke arah kiri, satu lagi ke arah kanan, di mana kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Nah,
kita katakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ya, dimana momentum itu adalah P1 ditambah P2 itu momentum 1 tambah momentum 2 sebelum tumbukan sama dengan momentum benda 1 dan 2 setelah tumbukan yang ditunjukkan dengan tanda aksen, ya. Kemudian kita uraikan rumusnya. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen yang dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis tumbukan, ya. Jenis-jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama, lenting sempurna, ya. Nilai kelentingan dari tumbukan lenting sempurna, ya, E sama dengan 1, ya, dimana energi kinetik, ya, dan energi mekaniknya masih berlaku, ya. Hukum kekekalan momentumnya juga masih berlaku. Sedangkan lenting sebagian nilai kelentingannya adalah antara 0 sampai 1. Nah, tapi di sini tidak berlaku lagi energi kinetik atau energi mekanik, karena energi kinetik setelah terjadi tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Sedangkan hukum kekekalan momentumnya masih berlaku. Kemudian tumbukan tidak lenting. Tumbukan tidak lenting, nilai kelentingannya adalah sama dengan 0, ya, karena benda berpadu jadi satu setelah terjadi tumbukan. Dan berarti di sini energi kinetik dan energi mekaniknya tidak berlaku lagi karena kecepatan setelah tumbukan adalah sama. Jadi misalnya ada sepeda motor ditabrak oleh kereta api, berarti sepeda motor terbawa oleh kereta api. Artinya apa? Kecepatan sepeda motor dengan kereta api adalah sama setelah terjadi tabrakan. Kemudian hukum kekekalan momentum masih berlaku pada jenis tumbukan tidak lenting. Nah, kemudian kita coba lihat contoh soal, ya. Contoh soal dari momentum. Kita perhatikan pada contoh soal nomor 1 ada 2 benda, ya, masing-masing bermassa 3 kg dan 4 kg, bergerak saling berlawanan, di mana benda 1 memiliki V1 arahnya ke kanan, benda 2 bermassa 2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2 ke kiri. Masing-masing kecepatannya adalah V1 10 meter per sekon, V2 20 meter per sekon. Ada tanda minus, itu berarti arahnya ke kiri. Nah, kalau ditanyakan berapa momentum benda 1 dan 2, maka kita uraikan, ya, seperti biasa kita uraikan. Diketahui, ya, M1 sama dengan 3 kg, M2 sama dengan 4 kg, kemudian V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan min 20 meter per sekon, ya. Yang ditanyakan adalah momentum benda 1 dengan benda 2 berapa. Nah, kita jawab, ya. P1 ditambah P2 itu sama dengan M1V1 ditambah M2V2, ya. M1 masukin 3 kg, V1 nya adalah 10 ditambah M2 nya 4 kg, V2 nya min 20, ya. Berarti di sini 30 ditambah min 80, ya. Berarti hasilnya min 50, ya. Momentum berarti satuannya adalah kilogram meter sekon, ya. Inilah hasil dari momentum dari 2 benda ini. Min menyatakan dia arahnya ke kiri. Kemudian contoh yang kedua, sebuah bola bermassa 0,3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon menumbuk sebuah bola lain bermassa 0,2 kg yang mula-mula diam. Jika setelah tumbukan bola pertama diam, maka kecepatan bola kedua adalah, nah, kita tulis, diketahui, ya, M1 sama dengan 0,3 kg. Kemudian V1 nya adalah 2 meter per sekon. Bola lain berarti M2 sama dengan 0,2 kg dan mula-mula diam berarti
V2-nya adalah 0. Nah, jika setelah tumbukan, bola pertama setelah tumbukan berarti V1 aksen sama dengan 0 karena diam, maka yang ditanyakan di sini adalah V2 aksen. Berapa kecepatan bola setelah terjadi tumbukan? Nah, kita jawab ya. Kita pakai rumus P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kita pakai hukum kekekalan energi, kekekalan momentum ya. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. M1 masukin 0,3, V-nya 2 ditambah M2 0,2, V-nya 0 sama dengan 0,3, V1 aksennya 0, kemudian ditambah M2-nya 0,2, V2 aksen yang ditanya. Berarti di sini 0,6, ini kalikan 0 hasilnya 0. Terus gini juga 0,3 kali 0 ditambah 0,2 V2 aksen. Berarti 0,6 tambah 0, 0,6 sama dengan 0,2 V2 aksen. Maka V2 aksennya sama dengan 0,6 per 0,2 atau 3 meter per sekon. Hasilnya positif berarti arahnya ke kanan. Oke ya, itu contoh dari hukum kekekalan momentum. Demikian pelajaran materi kita hari ini mengenai impuls momentum. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami dan tidak cukup hanya belajar sampai di sini. Kalian harus banyak latihan soal. Tetap semangat belajar karena sebentar lagi mau ujian semester ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.